Bagi kalian yang menemukan video ini, dukung saya mencapai target 1000 subscribe pertama. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Hatur nuhun, kamsia haya. Cerita dibuka dengan diperlihatkan petarung bernama Yuri Boyka yang bertarung di atas ring. Boyka terkenal bisa memakai jurus apapun di belahan dunia. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan petarung asal Rusia yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Kembali ke Boyka yang sedang berada di tempat latihan, pelatihnya datang membawa kabar bahwa Boyka terdaftar di pertarungan resmi Eropa, tapi ia harus terlebih dahulu menjalankan kualifikasi. Singkat cerita, Boyka akan melawan petarung yang terkenal ulet dan mampu bertahan untuk menang. Petarung tersebut bernama Victor. Dengan kemenangan ini, Boyka dinyatakan lolos dari kualifikasi pertarungan resmi Eropa. Saat ia ingin pulang, ia melihat Victor dalam keadaan kritis. Ia tidak berpikir bahwa pukulannya akan berdampak ke Victor, dan malam harinya Boyka terbangun karena bermimpi pertarungannya dengan Victor. Keesokan harinya dia pergi ke kantor menanyakan keadaan Victor dan ternyata Victor telah tewas karena gegar otak. Boyka yang merasa bersalah pun kemudian meminta alamat keluarga Victor yang berada di Rusia. Di sana Victor memiliki istri bernama Alma yang sekarang telah menjadi janda. Di Rusia, Alma sedang mengadakan upacara pemakaman suaminya. Di saat itulah mafia penguasa kota datang menghampirinya. Dia bernama Monkey Pli. Tujuan dia datang bukan untuk ngalayat atau berbela sungkawa, melainkan untuk menagih hutang Victor kepada Alma. Alma yang tidak memiliki uang terpaksa menuruti permintaan Monkey Pli yang menyuruh bekerja di tempatnya. Kembali ke Boyka yang telah sampai di Rusia, dengan uang yang dia bawa, dia mampu untuk menyewa apartemen di sana. Boyka mendapat kabar bahwa Alma bekerja di salah satu TK di sana. Sehabis kerja, Alma dijemput Monkey Pli. Untungnya ada penjaga Alma sehingga Boyka menanyakan kemana Alma akan dibawa pergi. Setelah mengetahui tempatnya, Boyka pergi ke tempat Monkey Pli. Di sana dia melihat Alma dijadikan dongdot sekaligus waiter di arena milik Kipli. Alma yang melihat gerak-gerik Boyka yang sedari siang mengikutinya menanyakan apa maksudnya dia melakukan hal itu. Are you following me? Come with it. Back to work. What time does she finish work? Kipli yang melihat gerakan dari Boyka yang mengatakan bahwa ia ingin mengajak masuk ke turnamen yang ia selenggarakan. Mendengar Boyka menolak tawarannya, Kipli langsung mengancam jika Boyka ingin mendekati Alma, harus melewatinya terlebih dahulu. Get the hell out of my face. Keep an eye on him. Keesokan harinya Boyka menemui Alma di TK miliknya. Di sana Alma meminta maaf atas apa yang terjadi pada Boyka kemarin. Alma juga bercerita bahwa fasilitas TK tempat ia bekerja adalah hasil pinjaman Victor ke Monkey Pli. Mendengar hal itu, Boyka terdiam dan langsung mengatakan bahwa lawan terakhir Victor di atas ring adalah dirinya. Boyka juga memberi semua uang dari pelatihnya kepada Alma, tapi Alma yang kecewa malah mengusir Boyka untuk pergi. Does he bother I you? just work for him to pay off the debt. Get out.
Boyka yang ingin membantu Alma pergi ke tempat Kipli, dia menanyakan berapa hutang Victor kepadanya, dan ternyata Kipli sudah mengetahui identitas asli seorang Boyka. Maka dia menawarkan kembali Boyka untuk masuk ke turnamen miliknya dan bertarung sebanyak 3 kali dengan petarung andalannya. Oleh karena Boyka ingin membantu Alma, dia menyetujui permintaan Kipli. Keesokan harinya Boyka menemui Alma dan memberitahu bahwa hutang-hutang suaminya akan segera dilunasi oleh dirinya. The least I can do for you and your husband. What do you I want? just want to help you. Tiba di hari pertarungan pertama di mana tidak ada yang menyaingi Yuri Boyka, si petarung paling lengkap. Setelah berada di ruangan, Alma membawakan minuman pada Boyka. Kemudian Boyka menanyakan apakah Alma memiliki tempat latihan yang bisa ia pakai. Lalu Alma memberitahu tempat latihan Victor dulu. Very straight. Singkat cerita, pertandingan berikutnya dimulai. Kali ini Boyka langsung melawan 2 orang sekaligus. Awalnya Boyka sangat kesulitan, tapi setelah menguasai gerak-gerik lawannya, akhirnya dia menang meski tulang tonggongnya patah. Di kantor, Kipli yang merasa bahwa semua petarungnya akan mudah dikalahkan, Kipli memanggil polisi untuk disuap, dan ternyata semua pertandingan milik Kipli adalah kegiatan ilegal. Hanya saja dia selalu menyuap polisi agar tutup mulut. Tidak hanya itu, dia meminta polisi agar melepaskan Cosmer, seorang petarung yang dipenjara karena terlalu brutal. Polisi yang sudah diberikan banyak uang pun tidak bisa membantah perintah Kipli. Singkat cerita, hari pertarungan terakhir Boyka telah tiba. Kali ini dia melawan si petarung songong yang memanfaatkan cedera Boyka dan menyerangnya berkali-kali. Tidak puas dengan kemenangan Boyka, Kipli memerintahkan untuk melepaskan Cosmer. Boyka yang merasa tertipu tidak bisa berbuat apa-apa selain melawannya. Dan kali ini kita akan disajikan dengan pertarungan Boyka melawan Cosmer yang ukuran tubuhnya melebihi manusia pada umumnya. Dan lagi-lagi Kipli yang tidak ingin melihat Boyka menang menyuruh anak buahnya untuk memukuli Boyka. Kemudian dia pergi membawa uangnya dan menyandra Alma. Boyka yang sadar atas kejahatan Kipli bangkit lalu mengejarnya. Setelah beberapa kali diancam Kipli yang menaruh pistol di kepala Alma, akhirnya Boyka mempunyai kesempatan untuk menghajar Kipli setelah Alma menggigit tangannya. Boyka yang terluka karena tembakan Kipli terjatuh di pangkuan Alma. Dia merasa senang karena dia berhasil membayar hutang Alma. Dia pun mendapatkan kata maaf dari Alma. Tak lama datanglah polisi untuk menangkap Boyka.
Tamat. Film ini mengajarkan bahwa tanggung jawab seorang lelaki begitu besar atas apa yang dia perbuat. Ingat, berpikirlah sebelum bertindak karena kita tidak pernah tahu ada seorang yang terbebani atas perbuatan kita. Saya Obay mewakili seluruh makhluk rebahan mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.